Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ialah mengenai yang pertama pengertian perjalanan dinas, yang kedua jenis-jenis perjalanan dinas, yang ketiga dokumen-dokumen perjalanan dinas, yang keempat tata cara pelaksanaan perjalanan dinas, yang kelima tahap persiapan perjalanan dinas, dan yang terakhir menyusun daftar perjalanan dinas. Nah, kita bahas materi yang pertama ialah pengertian perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas dari perjalanan dinas merupakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan. Nah, dalam perjalanan dinas ini, setelah pimpinan menetapkan dan memberitahukan keberangkatan perjalanan, maka seorang protokol harus memperhatikan hal yang sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari perjalanan dinas. Yang kedua, tanggal keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas. Yang ketiga, tanggal, waktu, dan dengan siapa saja pimpinan membuat janji pertemuan. Lalu, penginapan yang dikehendaki dalam perjalanan dinas. Materi yang selanjutnya ialah jenis-jenis perjalanan dinas. Nah, jenis-jenis perjalanan dinas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perjalanan dinas berdasarkan wilayah dan perjalanan dinas berdasarkan transportasi. Perjalanan dinas berdasarkan wilayah terbagi menjadi dua. Yang pertama, perjalanan dinas dalam domestik. Nah, perjalanan dinas dalam domestik ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, perjalanan dinas antar kota dalam suatu provinsi dan perjalanan dinas antar provinsi. Yang kedua ialah perjalanan dinas internasional. Nah, perjalanan dinas ini dilakukan dalam lingkup antar negara. Yang kedua, perjalanan dinas berdasarkan transportasi ada tiga. Yang pertama, perjalanan dinas melalui darat. Nah, perjalanan dinas lewat darat ini dapat dilakukan dengan menggunakan mobil perusahaan, kereta api, bus, atau menggunakan biro perjalanan. Yang kedua, perjalanan dinas melalui laut. Nah, perjalanan dinas melalui laut ini merupakan perjalanan dinas yang menggunakan alat transportasi laut, yaitu kapal. Yang ketiga, perjalanan dinas melalui udara. Perjalanan dinas lewat udara dapat menggunakan alat transportasi yang berupa pesawat. Nah, dalam perjalanan ini harus benar-benar mempertimbangkan mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, mendesak atau tidaknya waktu dan urusan yang diperlukan guna menyelesaikan masalah serta kondisi keuangan dari instansi atau perusahaan. Nah, materi yang selanjutnya ialah mengenai dokumen-dokumen untuk perjalanan dinas. Dokumen-dokumen untuk perjalanan dinas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dokumen internal dan dokumen eksternal. Nah, untuk dokumen internal terdapat surat tugas. Nah, surat tugas ini merupakan salah satu jenis surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam suatu perusahaan atau instansi. Surat tersebut diberikan kepada seorang bawahan atau pegawai yang ditujukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Nah, surat perintah perjalanan dinas merupakan bentuk surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang memiliki kedudukan dan ditujukan kepada bawahan dengan tujuan untuk melakukan perjalanan dinas. Nah, dalam pembuatan surat perintah perjalanan dinas ini harus memperhatikan format berikut. Yang pertama ialah nama atasan, referensi, nama karyawan, dan jabatan. Yang selanjutnya tujuan dan maksud perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan, tempat berangkat dan tujuan perjalanan dinas, lalu lamanya melakukan perjalanan dinas, tanggal keberangkatan perjalanan dinas dan tanggal kembali, lalu anggaran dan alokasi anggaran serta keterangan. Yang kedua ialah dokumen eksternal. Yang pertama terdapat paspor. Nah, paspor merupakan salah satu identitas yang diberikan pada warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor ini terbagi menjadi tiga, yaitu paspor biasa, yaitu paspor yang memiliki sampul warna hijau yang biasa digunakan oleh masyarakat biasa. Yang kedua, paspor dinas merupakan jenis paspor yang memiliki warna sampul biru. Jenis paspor ini biasanya digunakan oleh pegawai atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan ke luar negeri. Lalu paspor diplomatik atau jenis paspor yang memiliki sampul warna hitam. Paspor diplomatik hanya dapat digunakan oleh pejabat diplomatis, misalnya duta besar atau pejabat-pejabat tertentu.
Yang selanjutnya ialah visa. Visa merupakan tanda izin yang dicap pada lembaran paspor yang digunakan untuk melakukan suatu kunjungan ke negara tertentu di dalam waktu tertentu. Lalu ada yellow card. Yang yellow card adalah jenis surat keterangan kesehatan yang berisi jika pemegang dari kartu kesehatan tersebut dinyatakan sehat. Yang selanjutnya KTP atau kartu identitas resmi. Yang selanjutnya fiskal atau jenis surat yang berisi mengenai keterangan pembayaran pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seseorang. Materi yang selanjutnya ialah mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas. Nah, dalam perjalanan dinas ini terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurus dan mempersiapkan berbagai kebutuhannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, in-house traveling department atau divisi perjalanan. Nah, in-house traveling department ini adalah salah satu bagian atau divisi dalam perusahaan yang khusus untuk menangani perjalanan dinas pada suatu perusahaan. Nah, selain itu memiliki tanggung jawab mulai dari persiapan dokumen, mengurus tiket dan hotel di mana pimpinan akan menginap, serta mengurus mengenai keuangan selama perjalanan dinas. Yang kedua, biro perjalanan. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, sebagian dari perusahaan dalam perjalanan dinas menggunakan jasa biro perjalanan. Nah, menggunakan jasa biro perjalanan dianggap lebih praktis dan tidak merepotkan pihak perusahaan. Yang ketiga ialah menggunakan administrasi kantor atau sekretaris. Nah, di sini tuh administrasi kantor sekretaris bertugas untuk mempersiapkan berbagai sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dinas pimpinannya. Misalnya mempersiapkan dokumen perusahaan, mengurus tiket, visa, paspor, serta mengurus hotel yang disukai pimpinan saat melakukan perjalanan dinas. Materi yang selanjutnya ialah mengenai tahapan persiapan perjalanan dinas. Tahapan persiapan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan pendahuluan. Nah, dalam tahapan perencanaan pendahuluan ini, seorang petugas administrasi terlebih dahulu harus membuat jadwal keberangkatan pimpinan, tempat tujuan pertemuan dan penginapan, serta siapa saja yang ikut dalam perjalanan dinas. Yang kedua, perencanaan transportasi. Nah, tahapan selanjutnya, petugas administrasi melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk jenis transportasi yang akan dipilih, baik mau transportasi darat, transportasi laut, ataupun transportasi udara. Nah, dalam melakukan perencanaan ini juga terdapat persiapan yang harus dilakukan seperti menyiapkan paspor atau mata uang jika perjalanan dilakukan ke luar negeri, lalu pemastian barang, konfirmasi jadwal keberangkatan, dan memastikan tiba di bandara tepat waktu. Yang selanjutnya ialah perencanaan dokumen. Perencanaan dokumen dilakukan guna untuk melengkapi perjalanan bisnis atau dinas yang sesuai dengan tempat tujuan. Nah, di sini tuh dokumen-dokumen disiapkan oleh sekretaris. Materi yang terakhir ialah mengenai menyusun daftar perjalanan dinas. Daftar perjalanan adalah suatu urutan dengan jangka waktu pekerjaan yang disesuaikan dengan pembagian waktu. Dalam proses pembuatan daftar perjalanan, petugas administrasi harus membuat lembaran daftar perjalanan dalam rangkap 4. Lembar pertama yang asli diserahkan kepada pimpinan. Lembar kedua untuk wakil pimpinan, lembar ketiga untuk manajer atau staf yang ditunjuk oleh pimpinan, dan lembar keempat untuk administrasi kantor yang akan disimpan sebagai arsip perusahaan. Nah, ada hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar perjalanan dinas. Nah, untuk yang pertama ialah yang keuntungan membuat daftar perjalanan. Keuntungan dalam membuat daftar perjalanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan penting terselesaikan, lalu menghemat tenaga dan waktu. Lalu memiliki data untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Dan yang kedua ialah hal yang penting dalam mengatur perjalanan dinas. Yang pertama itu ada tujuan perjalanan, kota tujuan, jenis perjalanan, jenis fasilitas atau layanan yang digunakan, rencana keperluan, tanggal, waktu, dan hari keberangkatan, serta kembali dari perjalanan dinas. Yang selanjutnya ialah hal yang harus dimuat dalam daftar perjalanan dinas. Yang pertama ada jadwal keberangkatan, tujuan pimpinan melakukan perjalanan dinas, jangka waktu yang dilakukan, lalu jenis sarana transportasi yang digunakan, yang kelima tujuan perjalanan dinas pimpinan, dan yang
terakhir adalah kapan waktu selesai atau tiba kembali. Yang selanjutnya ialah fungsi daftar perjalanan dinas. Yang pertama sebagai pedoman dalam melakukan perjalanan dinas, yang kedua sebagai petunjuk bagi wakil pimpinan dalam menggantikan pimpinan, yang ketiga sebagai pedoman dalam menangani administrasi pimpinan selama pimpinan tidak di tempat untuk administrasi kantor atau sekretaris. Dan yang terakhir ialah cara menyusun daftar perjalanan dinas. Nah, yang pertama itu mengklasifikasi dan melakukan pencatatan segala sesuatu yang diperlukan atau dikerjakan. Yang kedua, melakukan pencatatan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan urusan perjalanan dinas pimpinan. Yang ketiga, mencatat pekerjaan mendesak. Yang selanjutnya, menetapkan prioritas berdasarkan pentingnya pekerjaan. Dan yang terakhir, menyelesaikan pekerjaan berdasarkan prioritas pentingnya pekerjaan.